selamat datang di Mamen Berdialog Biar dekat. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Indah Fatma Rosmayati. Dan perkenalkan nama saya Amelia Fitri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pimpinan muda, aktivis kampus, dan pastinya sangat inspiratif. Ya, kita bakalan ngobrol bareng Ketua Umum Himpunan Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Oke, di sini kita bahas banyak hal, mulai dari suka duka memimpin organisasi, dinamika kemahasiswaan, sampai gimana caranya kita tetap waras di tengah kesibukan kuliah dan organisasi. Buat kamu yang aktif di kampus atau pengen terjun ke dunia organisasi, episode ini bakal penuh insight dan pengalaman berharga. Oke, langsung aja yuk kita sambut narasumber kita hari ini. Please welcome Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen, Kak Muhammad Rifal Amriansyah. Oke, sebelum kita mulai, boleh nih Kak Rifal perkenalkan diri dulu. Kenalan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Amriansyah. Teman-teman bisa panggil saya Rifal. Saya angkatan 2023 dan saya juga bergabung dengan Himajemen di periode 2024-2025. Nah, asal saya dari Jakarta, tapi kalau asal orang tua itu dari Cirebon. Tuh. Nah, terus saya menempuh pendidikan itu SD di Jakarta, SMP di Majalengka, SMA juga di Majalengka. Dan sekarang menempuh dunia perkuliahan itu di Cirebon, di UGJ tercinta ini. Kak Rifal, gimana nih kabarnya hari ini? Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol bareng di podcast kali ini. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di sini bersama teman-teman semua. Semoga pertemuan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong cerita sedikit Kak Rifal sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk apa ya kita? Oke, untuk akhir-akhir ini sih kesibukan saya itu saya punya 3 skala prioritas. Ya, yang pertama skala prioritas saya itu adalah kewajiban saya terhadap perkuliahan, terhadap pendidikan yang sedang saya tempuh gitu. Nah, kenapa saya naruhnya di nomor 1? Karena organisasi itu adalah bagian dari perkuliahan juga menurut saya gitu. Nah, lalu yang kedua ini skala prioritasnya itu adalah ya Himajemen ini. Jadi ketika tugas utama saya sudah selesai, ketika kewajiban saya sudah saya laksanakan, nah Himajemen ini yang selanjutnya akan saya utamakan. Nah, yang ketiga ini ya mungkin me time segala macam lah untuk merefresh kembali pikiran-pikiran yang sebelumnya sudah tergunakan. Oke. Nah, kalau ngomongin soal manajemen organisasi sendiri, apalagi himpunan ya Kak, pasti kan tantangannya tuh beda. Boleh nggak sih Kak Rifal ceritain sedikit tentang Himajemen tuh kayak gimana? Ya. Ini saya jelasin sedikit ya tentang Himajemen itu apa. Ya, boleh. Jadi Himajemen itu nama kepanjangannya adalah Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Swadaya Jatim, atau bisa disingkat Himajemen UGJ. Nah, Himajemen UGJ ini pertama kali dibentuk itu pada tanggal 12 Mei 1968. Berarti kira-kira umurnya udah berapa tuh? Udah lama ya? Udah ya sekitar 5657 lah sampai saat ini gitu kan. Nah, alhamdulillah Himajemen sampai saat ini masih bisa berkembang, masih bisa terus memberikan dampak yang baik gitu. Lalu Himajemen juga sebelumnya itu kalau misalkan dikenalnya itu adalah HMJM. Nah, lalu bertransformasi, berubah nama menjadi Himajemen. Kalau aku boleh tahu, proker unggulan apa sih yang kakak bawain sekarang tuh? Untuk tahun ini yang menjadi proker unggulan yang saya bawakan itu ada 2. Yang pertama itu manajemen
superstar, lalu yang kedua ada manajemen competition. Nah, manajemen superstar itu adalah event pendidikan yang mana event ini adalah untuk melatih siswa dan mahasiswa dalam berpikir kritis, dalam menyampaikan suatu gagasan, lalu dibungkus dengan suatu perlombaan, yang mana perlombaannya itu adalah lomba debat dan juga lomba puisi. Nah, untuk lomba debat ini skalanya ini untuk siswa. Kenapa siswa? Karena saya melihat bahwasanya siswa-siswa ini adalah generasi-generasi penerus bangsa juga gitu. Yang bisa dikatakan, yang sering teman-teman dengar juga mungkin agent of change itu adalah mahasiswa gitu. Namun transformasi menjadi mahasiswa itu awalnya adalah siswa. Maka dari itu dengan adanya event ini harapan saya adalah bisa menjadi wadah untuk siswa-siswa itu bisa berpikir kritis, bisa peka dengan isu-isu terkini. Nah, lalu nanti ada juga event yang lomba puisi. Oke. Nah, yang lomba puisi itu cakupannya untuk siswa dan mahasiswa. Berarti tingkatnya umum ya, Pak? Tingkatnya umum. Nah, skalanya itu biar nggak terlalu jauh, mahasiswanya itu ada di umur 24 tahun maksimal, jadi dari umur 16 sampai 24 tahun. Nah, nanti ini bisa menjadi suatu wadah agar siswa dan mahasiswa sekota Cirebon itu bisa menyampaikan gagasannya, bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka tentang tema yang akan nanti dibawakan. Lalu nanti kegiatan ini ada juga kegiatan puncaknya. Kegiatan puncaknya ini adalah seminar. Nah, seminar yang dibawakan itu adalah seminar pengembangan karya tulis ilmiah. Kenapa dibawakannya seminar pengembangan karya tulis ilmiah? Karena seminar pengembangan karya tulis ilmiah ini bisa menjadi ilmu tambahan, wawasan tambahan untuk kakak-kakak tingkat kita, terutama di prodi manajemen yang akan menempuh penyusunan kitab. Lalu yang kedua tuh ada mention atau manajemen competition. Nah, itu eventnya adalah event non akademik. Non akademik itu nanti meliputi sport, art, lalu juga ada desain segala macam seperti itu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih peran Himajemen dalam mengembangkan soft skill anggotanya? Peran Himajemen dalam mengembangkan soft skill anggota ya. Yang pertama, bagaimana cara Himajemen ini mengembangkan soft skill anggotanya. Pertama, dari segi program, kami memiliki program yang namanya Grow Up with Himajemen. Nah, Grow Up with Himajemen itu adalah suatu program divisi internal atau yang kita semua bisa tahu divisi pengkaderan untuk melatih soft skill dan hard skill juga. Jadi nggak cuma soft skill, yang mana di dalam Grow Up with Himajemen ini ada pelatihan-pelatihan tertentu gitu. Yang pertama, kalau dari segi soft skill itu ada teamwork dan public speaking. Kita belajar bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya menjadi pemimpin di dalam suatu kelompok kecil. Nah, lalu yang kedua itu ada pelatihan tentang sponsorship. Bagaimana caranya kita membangun relasi dengan orang lain. Beda antara membangun dan mencari. Ketika kita membangun relasi itu, kita bisa buat jangka panjang itu bisa digunakan oleh kita gitu. Jadi ketika kita membutuhkan kerjasama dengan pihak luar, yang pernah kita bangun relasinya itu tidak akan sungkan, bahkan bisa sampai menawarkan gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada kelas persyaratan. Kelas persyaratan ini masuknya ke pelatihan hard skill. Kenapa? Karena hal yang terpenting dalam organisasi adalah hal administrasi. Itu hal yang penting yang teman-teman semua nggak boleh lupakan. Oke, selanjutnya kan tadi tuh soft skill ya Kak. Kalau misalkan di prestasi akademiknya sendiri tuh gimana sih Himajemen tuh mendukung prestasi akademik anggotanya?
untuk melatih prestasi akademik. Untuk itu dari kami didorong oleh divisi P&K atau divisi penalaran dan keilmuan. Saya beserta jajaran PT BPH lalu dibantu oleh divisi P&K selalu mendorong pengurus-pengurus manajemen untuk mengikuti suatu event prestasi. Dalam artian event prestasi ini bisa yang akademik maupun akademik gitu. Tergantung dengan minat bakat yang dimiliki oleh para pengurus. Nah, kita selalu mendorong, selalu mensupport. Kalau misalkan dari pengurus-pengurus membutuhkan pendampingan, dari kita sudah pasti akan membantu bagaimana caranya anak ini bisa mendapatkan pendamping yang istilahnya bisa mendorong dia biar ya kalaupun nggak juara ya nggak apa-apa, tapi seenggaknya dari kami sudah memberikan support biar mereka itu berani untuk maju. Nah, ini juga menyangkut kepada hal yang tadi gitu, bagaimana caranya manajemen ini melatih soft skill dari pengurus-pengurusnya, yaitu dengan kita itu membiasakan tiga hal yang harus dibiasakan. Yang pertama itu adalah kita membiasakan budaya mengucapkan tolong ketika kita membutuhkan bantuan. Kita lebih baik mengucapkan kayak tolong dong, bisa ini enggak, tolong dong aku lagi kesusahan nih, bisa bantuin aku enggak gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa menjadi apa ya namanya ya, yang akan dinotis oleh orang lain tuh. Oh dia bisa ngomong kayak gitu dulu gitu. Meskipun hal kecil, cuman itu bisa menjadi berdampak gitu. Lalu mengucapkan terima kasih ketika kita sudah dibantu oleh seseorang atau dibantu oleh apapun gitu kan. Lalu yang terakhir, apabila ya kita sudah meminta tolong ataupun kita sudah apa istilahnya melakukan hal-hal yang dirasa kurang gitu, kurang dalam artian kurang menyikapi seseorang, usahakan ngomong maaf, jangan utamakan gengsi karena mengucapkan kata maaf itu emang berat, tapi dampaknya itu ketika kita melakukan apa ya hal yang mungkin dirasa oleh orang sekitar kita tuh ya, oh orang ini baik loh gitu, dampaknya ya mereka akan respect kembali kepada kita. Hal-hal itu harus dibudayakan. Lalu seperti apresiasi, memberikan semangat, lalu ya menciptakan lingkungan-lingkungan yang suportif itu adalah hal-hal yang perlu dibangun di suatu organisasi gitu, dan itu sedang dibangun di manajemen. Oke nih Kak, aku mau nanya lagi. Apa tantangan terbesar Kakak selama menjabat sebagai ketua umum? Tantangan terbesar ya? Iya. Tapi kayaknya sejauh ini belum lama sih saya diangkat tuh ya. Saya diangkat tuh dari tanggal 20 Januari. Sejauh ini tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana caranya membuat sesuatu sistem atau suatu apa ya hal yang efektif untuk keberlanjutan kita. Dalam artian seperti ini, saya dan teman-teman PT BPH yang lain yang menjadi kesusahan kami adalah bagaimana caranya kami bisa memberikan bekal atau bisa memberikan pembelajaran untuk pengurus-pengurus baru agar kedepannya pengurus-pengurus baru ini bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, namun bukan menjadi hal yang paling sulit bagi kami, karena kenapa saya bisa menganggap itu adalah hal yang mungkin dirasa apa yang namanya ada tantangannya, karena kita belajar bagaimana caranya kita mendidik orang, dan itu adalah hal yang dirasa bagi kami adalah hal yang menantang gitu. Tapi hal yang menantang itu juga bisa menjadi dampak baik untuk kami juga ke depannya dan juga untuk teman-teman sekalian. Tuh. Untuk selebihnya mah kita jalani bersama, karena ketika hal-hal itu dilakukan bersama maka tidak ada kata yang tidak mungkin. Keren banget nih quotes-nya. Terus gimana sih caranya kakak tuh menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi itu? Bagaimana caranya saya? Berarti saya ya sebagai Yang pertama itu adalah
ketika ada suatu konflik di dalam internal itu, pemimpin itu harus bisa memanage emosional. Nah, memanage emosional itu adalah hal yang paling penting ketika menjadi seorang pemimpin. Ketika ada halnya sesuatu yang dirasa ini perlu mengambil keputusan karena ada suatu konflik yang besar atau suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara diskusi gitu. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa memanage emosionalnya. Ketika emosinya itu tidak bisa dimanage, maka nantinya organisasinya itu akan berantakan karena sifat pemimpinnya itu emosian gitu, segala macam gitu. Nah, itu adalah hal yang paling penting, mengatur emosi, memanage emosi gitu. Lalu yang kedua, ketika ada sesuatu permasalahan, kita itu harus mencari apa yang menjadi dasar dari permasalahan itu. Pasti ketika ada suatu konflik, ada dasarnya, ada alasannya. Nah, itu yang harus dicari terlebih dahulu. Ketika hal-hal tersebut sudah didapat, kita bisa mencarikan solusi. Makanya hal yang paling penting di dalam organisasi adalah komunikasi. Komunikasi, kerjasama tim itu adalah hal yang paling penting. Tuh. Oke Kak, di sini aku mau nanya lagi. Apa nilai kepemimpinan yang Kakak pegang dalam memimpin Himajemen? Nilai-nilai yang dipegang. Iya. Saya itu dari awal sebelum saya mempersiapkan diri sebagai calon ketua umum gitu, dan sampai saat ini masih saya terapkan. Saya itu menerapkan 3 hal. Yang pertama itu ada Ing Harso Sungtolodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Karena apa? Karena ini adalah 3 asas kepemimpinan, yang mana 3 asas kepemimpinan ini dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang kemarin kita telah setelah memperingati Hari Pendidikan Nasional gitu. Nah, kenapa saya membawakan 3 hal ini? Karena hal ini adalah hal yang paling utama yang harus diketahui oleh seorang pemimpin. Ing Harso Sungtolodo adalah bagaimana caranya pemimpin di depan sebagai teladan, sebagai contoh untuk anggotanya. Di tengah itu Ing Madya Mangunkarso, di tengah sebagai motivator, di tengah sebagai pembangun suasana. Nah, lalu yang terakhir adalah Tuturi Handayani di belakang sebagai pendorong kemajuan. Jadi untuk mendorong organisasinya lebih maju, bagaimana caranya? Keren banget ya Karifal ini. Boleh setelah pembahasan ini aku mau minta pesan dan juga kesannya Kakak buat teman-teman yang nonton mungkin Kak. Pesan dan kesan. Ini udah kayak dair terus ada aja ya. Pesan dan kesan ya. Gini, saya nggak akan menitipkan pesan. Saya hanya ingin menitipkan sebuah harapan untuk teman-teman pengurus Himajemen periode 2025-2026. Harapan saya adalah ketika nanti teman-teman semua sedang berproses di Himajemen, harapan saya satu, kita semua utuh sampai akhir dan teman-teman semua bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi perjuangan kita semua. Itu harapan saya. Kalian mau tahu apa yang menjadi kesan saya bertemu dengan pengurus-pengurus Himajemen? Ya, apa tuh Kak? Itu kesan yang paling saya dapat, kesan yang paling saya ingat sampai saat ini adalah ketika ketemu dengan pengurus-pengurus Himajemen ya, baik pengurus yang sekarang yang periode 2025 maupun yang sebelumnya adalah mengingatkan bahwa organisasi itu bukan hanya tentang program, bukan hanya tentang kita di dalam suatu kepanitiaan, tapi lebih dari itu kita semua adalah keluarga. Itu organisasi yang hal yang paling membuat saya terkesan di Himajemen, karena di Himajemen sendiri memiliki tagline, yang mana tagline ini adalah tagline yang selalu dibawakan oleh pengurus-pengurus Himajemen dari tahun ke tahun. Bukan berarti kita selalu memelihara budaya-budaya yang negatif, tetapi ini adalah menjadi
semangat untuk promosi manajemen. Kalian tahu apa? Apa? Kalian pernah baca kutipan sejauh apapun kalian melangkah, manajemen adalah rumah terbaik untuk kembali. Keren banget. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Banyak banget insight dan juga cerita yang bisa kita ambil, mulai dari tantangan memimpin organisasi, terus pentingnya teamwork, dan juga gimana sih caranya kita biar tetap seimbang antara kehidupan kuliah dan juga di organisasi. Terima kasih banyak buat Kak Ripal yang telah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman luar biasa. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama yang lagi aktif atau mau terjun ke dunia organisasi kampus. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.